Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Heni Setiawati SPD SD JGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto dengan fasilitator Bapak Supai MPD dan pengajar praktek Bapak Lukman Haris SPD. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang kegiatan ini yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekolah merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk dapat mewujudkannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membangun budaya positif. Budaya positif dapat dibangun dengan cara membuat keyakinan kelas yang disusun bersama antara murid dan guru di sekolah dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Adapun tujuan aksi nyata ini yaitu agar menjadi pembiasaan pada murid hingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti luhur, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu masalah, dan yang terakhir, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukur kegiatan ini, yang pertama, siswa mampu membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. 2. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. 3. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas secara terus-menerus secara berkelanjutan. 4. Siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten. Dan yang kelima, siswa mampu mencari solusi atas permasalahan yang ada dan mampu menunjukkan perubahan perilaku atas masalah yang dihadapinya. Lini masa tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa untuk membuat keyakinan kelas untuk membangun budaya positif. Yang kedua, memfasilitasi siswa untuk membuat keyakinan kelas yang disetujui dan diyakini dengan sadar dan tanpa paksaan. Kemudian menempelkannya pada dinding kelas. Yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah. Dan yang keempat, menerapkan keyakinan kelas dengan segitiga restitusi secara konsisten dan berkelanjutan. Adapun dukungan yang dibutuhkan agar terlaksananya kegiatan ini yaitu yang pertama, kerjasama dengan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua atau wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Dan yang ketiga, dukungan siswa untuk aktif membuat keyakinan kelas dan konsisten melaksanakannya. Berikut ini adalah dokumentasi membuat keyakinan kelas. Berikut ini adalah kegiatan pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Barasi 2, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Barasi 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara
pengimbasan budaya positif oleh Ibu Heni Setiawati SPD SD dan Ibu Bawo Yuliati SPD SD. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran. Sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Banasi 2 yang diwakili oleh Bapak Munali SAG. Acara yang keempat, acara inti, yaitu pemaparan budaya positif oleh Ibu Heni Setiawati SPD dan Ibu Bawo Yuliati SPD. Acara yang kelima, tanya jawab oleh peserta. Sebelum kita mulai acaranya, marilah kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Banasi 2 yang diwakili oleh Bapak Munali SAG. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Bandarasi 2 yang kami hormati, serta para undangan yang kami hormati, syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, silaturahmi dalam acara pengimbasan budaya positif di SDN Bandarasi 2 oleh Ibu Heni Setiawati SPD SD dan
Ibu Bau Yuliati SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Maka patutlah kita ucapkan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada beliau Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena atas tuntunan beliau kita sekalian bisa meniti yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran syariat Adinul Islam. Yang ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada tamu undangan dan juga kepada Bapak Ibu yang mana hari ini kita bisa berkumpul sudi meluangkan waktu tidak lain mendengarkan yaitu dari pengimbasan budaya positif yang ada di SDN Bandarasi 2 ini oleh Ibu Eni Setiawati dan sekaligus Ibu Bau Yuliati SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Kemudian kepada hadirin yang kami hormati, kami di sini mewakili Bapak Muhammad Kusyanto SPD selaku Kepala Sekolah SDN Bandarasi 2, di mana Bapak Muhammad Kusyanto ini tidak bisa hadir karena ada rapat kedinasan di kecamatan yang berkaitan dengan lomba O2SN. Oleh karena itu saya mewakili di sini. Yang pertama kami sampaikan terima kasih syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di SDN Bandarasi 2 ini Bapak Ibu guru syukur yang pertama di angkatan 7 ini sudah lulus di sesi atau tahap yang kedua, yaitu Ibu Eni Setiawati SPD SD dan juga Ibu Bau Yuliati SPD. Lah harapan kami juga sebagai lanjutannya untuk mengembangkan, mengimbaskan ilmu yang diperoleh selama proses CGP di angkatan 7 ini kepada teman-teman atau ibu guru, teman-teman guru yang ada di SDN Bandarasi 2. Dan syukur alhamdulillah saat ini Bapak Ibu guru yang ada di SDN Bandarasi 2 sudah menyusul, yaitu lulus tahap seleksi pertama. Yang pertama dari Ibu Yanti Armayani, kemudian juga disusul yang kedua Ibu Kristiati Adi, kemudian yang ketiga yaitu Bapak Munadi SAG, saya sendiri. Alhamdulillah untuk termasuk CGP Angkatan 8 sudah lulus di tahap pertama atau lulus seleksi. Lalu untuk kemudian yang kedua tahap berikutnya yaitu simulasi mengajar dan juga wawancara untuk Bu Yuli. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian tolong nanti ilmunya tularkan kepada teman-teman yang ini saat melaksanakan baik dalam proses simulasi mengajar maupun wawancaranya. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang ada di SDN Bandarasi 2, di mana sudi mengikuti gerakan yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu dicanangkan adanya program calon guru penggerak angkatan 7 dan 8, di mana Bapak Ibu guru SDN Bandarasi 2 ini sudah beberapa tahap proses sudah mulai, dan mudah-mudahan aja doa kita bersama Ibu Yanti, juga Bu Kris, juga Pak Munali SAG, mudah-mudahan bisa lolos dan bisa mengikuti proses tahapan-tahapan di CGP angkatan yang ke-8. Amin. Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, sekiranya yang terakhir yaitu yang kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kekhilafan di dalam kami mempersiapkan tempat maupun hidangan ini, juga khususnya yang tidak kalah pentingnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada segenap Bapak Ibu guru yang sudah berkenan
sudah mempersiapkan diri ikhlas bersama-sama untuk ikut serta dalam membudayakan kita ikut dalam CGP. Mudah-mudahan harapan saya mewakili Bapak Gusyanto, yaitu mudah-mudahan SDN Bandarasi 2 ini menjadi sekolahan sebagai tauladan, sekolahan percontohan di mana Bapak Ibu gurunya semuanya sukses lulus di dalam calon guru penggerak baik angkatan 7, 8, kemudian juga ada yang angkatan ke-9 berikutnya. Mudah-mudahan harapan kita bersama sukses selalu untuk SDN Bandarasi 2. Demikian mewakili Bapak Muhammad Gusyanto, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang keempat yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Heni Setiawati SPD SD, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nggih Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Gusyanto SPD selaku Kepala Sekolah SDN Bandar Asri 2, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang berbahagia buat kami, saya dan Bu Yuli, karena hari ini kami akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1, yakni materi tentang budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah pernah atau tahu apa itu budaya positif. Nah, di sini ketika saya berdiri di sini, bukan berarti saya ini yang terhebat, bukan berarti saya ini yang paling pandai, bukan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian lebih hebat, lebih pandai. Nah, tapi di sini kita harus sama-sama belajar. Karena ada hadis mengatakan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa mencari ilmu itu dari buayan ibu sampai liang lahat. Selain itu, saya juga ditugaskan untuk melakukan pengimbasan kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan guru, untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana? Semangat semuanya? Semangat, alhamdulillah. Nanti kalau saya bilang guru penggerak, dijawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, bisa ya? Tergerak, bergerak, diputar, menggerakkan. Lagi yang semangat ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ya, Bapak Ibu guru hebat sekalian, agar lebih semangat lagi, kita es drink dulu biar nggak ngantuk karena ini sudah mulai siang. Nah, biar nggak ngantuk, mari kita berdiri sejenak. Silakan berdiri sejenak, biar ngantuknya hilang dan lebih semangat lagi. Nanti di sini akan saya tunjukkan sebuah video, kita ikuti gerakannya bersama-sama.
lagi ya. Sekali lagi. Yang lebih semangat. Sekali lagi. Cepat. Diputar ya. Sampai. Tepuk tangan semuanya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Nah, Bapak Ibu guru hebat, marilah sejenak kita tenangkan hati dan pikiran. Kita singkirkan sejenak semua beban agar kita lebih fokus untuk belajar. Silahkan tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Sudah semangat lagi ya? Sudah rileks ya? Nah, saya harap setelah ini semua bebannya hilang. Yang tadi pagi mungkin masih bingung, anaknya sakit, atau masih memikirkan hal-hal lain, sejenak kita lupakan. Nah, kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat sekalian, di sini adalah konsep utama budaya positif, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nantinya materi ini akan saya bahas bergantian bersama dengan Ibu Yuliati. Nah, saya harap selama 1 jam ke depan Bapak Ibu sekalian tetap di tempat. Kalau memang mau kamar mandi silahkan raise hand dulu ya. Raise hand, angkat tangan ya. Silahkan untuk langsung ke kamar mandi. Tidak melarang ya, kami monggo kalau yang mau kamar mandi dipersilahkan. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, budaya positif adalah kalimat atau kata yang sering kita dengar. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Begitulah kita sebagai seorang guru, sama dengan seorang petani. Kita bertugas untuk menuntun peserta didik kita. Jika petani memelihara tanaman padi, kita menuntun anak-anak. Nah, anak-anak itu, murid-murid kita ibaratkan sebagai sebulir padi, sebulir biji padi. Kita mau menanam di mana, di tanah yang seperti apa, itu adalah tugas kita. Kita yang merawatnya, memberi pupuk, memberi air agar mereka bisa hidup, bisa berkembang menjadi anak yang berkarakter baik dan berbudaya positif. Mereka bisa tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai seorang guru harus siap dengan segala perubahan zaman, yang mana sekarang ini kita sudah masuk pada abad 21 di era 4.0, yang mana semua serba teknologi. Nah, karena itu sebagai guru kita harus belajar tanpa mengenal lelah. Karena apa? Anak-anak kita
harus selalu kita arahkan. Apalagi di zaman yang seperti sekarang, semua serba mudah. Kita harus selalu membuat mereka menjadi anak-anak yang berbudaya positif dan memiliki karakter yang baik. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu hebat sekalian mendengarkan kata budaya positif, apa yang muncul di benak kita semua, di benak Bapak Ibu sekalian? Monggo Bu Yanti. Mungkin budaya positif itu termasuk perilaku anak-anak yang positif. Perilaku anak-anak yang positif, baik sekali. Ada yang lain? Monggo. Kebiasaan setiap hari yang kita berbuat baik. Ya, kebiasaan setiap hari kita berbuat baik. Ya, benar sekali. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, jadi kita sebagai seorang guru bertugas untuk menuntut anak-anak, bukan menuntut. Karena apa? Kita itu harus selalu membimbing anak-anak, mengarahkan mereka agar mereka bisa menjadi anak yang berkembang sesuai kodrat Allah dan kodrat zamannya. Ya. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, gambar apakah yang ada di depan itu? Kepalan tangan. Gambar apa sekali lagi? Kepalan tangan. Sekarang coba Bapak Ibu hebat bayangkan, Bapak Ibu memiliki satu benda yang sangat berharga. Ibu genggam dengan kepalan tangan yang sangat kuat. Tapi tiba-tiba orang-orang di sekitar Bapak Ibu sekalian ingin membukanya, ingin tahu apa isinya. Mereka membujuk, merayu agar Bapak Ibu sekalian mau membukanya. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan. Ada yang lain? Mempertahankan ya Bapak Ibu ya? Ya, tetap kita pertahankan. Ada kalanya kita harus mempertahankan apa yang kita genggam. Tapi ada kalanya kita ingin membukanya. Itulah yang disebut dengan kontrol diri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, ketika kita mempunyai masalah yang cukup besar, apabila kita membukanya akan dapat menimbulkan masalah baru. Nah, itulah mungkin kita akan mengganggu terus, gitu. Jangan sampai orang tahu kita genggam dengan rapat-rapat. Tapi suatu ketika mungkin ketika kita menemukan orang yang tepat, kita akan membukanya. Itulah disebut kontrol diri. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ini sudah sering terjadi. Mungkin pernah kita lakukan. Kita mengontrol murid. Kamu harus melakukan A, kamu harus melakukan B. Kalau kamu nggak belajar, nak, kamu tidak akan paham. Nah, seperti itu. Kita mengontrol mereka. Tapi menurut panjenengan semua, ketika kita seperti itu, nah, kalau kamu nggak mau mendengarkan, kamu nggak akan paham. Kita ngomong seperti itu. Apakah setelah kita menerangkan, anak paham semua? Belum tentu. Iya, belum tentu. Ya, jadi ilusi guru mengontrol murid itu belum tentu berhasil. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya di kelas, nak, kasihan ibu kamu loh, wis kerja dari pagi sampai malam, kamu kok gak temen sekolah, kok gak bener-bener sekolahnya.
Bagaimana menurut Bapak Ibu jenengan, Bapak Ibu semua? Pasti dia merasa bersalah. Tapi apakah nanti atau besok dia seperti itu lagi? Mengulangi lagi apa tidak kira-kira? Mengulangi lagi. Terkadang mengulangi lagi. Nah karena itu membuat orang merasa bersalah, mengkritik itu juga belum tentu bisa menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, baik penghargaan maupun bujukan terus menerus efektif dan bermanfaat. Siapa yang ke depan dapat hadiah bintang, siapa yang nomor 1 akan mendapat hadiah pensil dari Bu Guru. Kira-kira mereka berbuat baik itu karena apa? Karena ada penghargaan, ada rewardnya. Berarti itu bukan dari diri mereka sendiri. Nah karena itu setiap penghargaan, bujukan itu juga tidak efektif dan tidak bermanfaat. Karena apa? Itu hanya dilakukan mereka karena ada reward tadi. Coba kalau nggak ada rewardnya, pasti nggak ada yang mau. Ayo siapa? Semuanya pasti bukan saya Bu, bukan saya, seperti itu. Oke? Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Suatu ketika kita ke kelas, ada 2 anak kita, murid kita yang sedang bertengkar. Mereka bertengkar hebat. Si A nangis, si B masih emosi. Kita datang, ayo si A minta maaf sama si B. Dia minta maaf. Apakah itu dari diri mereka sendiri? Tidak. Karena apa? Karena paksaan dari orang tadi, orang dewasa tadi. Padahal mungkin saja si A masih marah, dia masih emosi, tapi kita memaksanya untuk minta maaf. Itu juga tidak bisa menguatkan karakter seseorang. Nah, di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita merasa semua itu sama, harus menuruti apa yang kita mau. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya? Yang kedua, stimulus respon yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, yang mana di sini setiap anak yang tidak nurut, setiap anak yang mungkin berperilaku buruk pasti dianggap melakukan salah. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak yang tidak nurut, anak yang berperilaku buruk, itu pasti ada tujuannya. Entah itu karena dia ingin diperhatikan guru, diperhatikan teman, atau kurang perhatian dari orang tua. Yang ketiga, menurut stimulus respon yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi ya, genggaman tangan, meskipun dipaksa seperti apapun, jika kita tidak mau membuka, pasti tidak akan kita buka. Betul ya? Nah, kalau kita mau, kita merasa ada orang yang tepat, barulah kita bisa membukanya. Selanjutnya yaitu menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul apa betul? Betul ya? Kita sudah merayu anak kita, murid kita dengan segala macam cara. Kita bujuk, ternyata gagal, masih tidak mau saja. Akhirnya apa? Kita jadi memaksa mereka. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus berkolaborasi dengan mereka, dengan murid-murid kita. Bermusyawarah, ada apa ini nak? Mencari solusi terbaik bersama-sama. Bukan kita yang menentukan, mengerjat, bukan. Tapi kita kumpul untuk berkolaborasi, konsensus, mencari tujuan yang sama, mencari suatu pemikiran yang sama. Yang terakhir yaitu model pikir menang kalah. Doh, kamu nurut berarti aku yang menang, kamu yang kalah. Tapi menurut teori kontrol,
Kita harus model berpikir menang. Sama-sama diuntungkan. Dia juga diuntungkan, saya juga diuntungkan. Bukan menang kalah, tapi menang dan menang. Nah, budaya positif juga tidak lekang dari sikap disiplin. Coba, apa atau bagaimana sih disiplin itu? Bagaimana Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak atau di pikiran kita? Perilaku yang sesuai dengan aturan atau norma-norma yang berlaku. Perilaku yang sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Ada yang lain? Dan ya Bapak Ibu, disiplin. Disiplin juga merupakan latihan dari budaya positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ingat ya, disiplin itu belajar. Tapi nyatanya dalam budaya kita, disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan agar mereka patuh. Tak jarang yang tidak patuh mendapatkan hukuman. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Coba Bapak Ibu sekalian, ketika ada harus disiplin, apakah dengan nyaman? Waduh, nanti gimana ya kalau saya telat? Nanti gimana ya kalau saya tidak seperti ini? Nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Ya? Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena ada aturan, karena ada paksaan, kita menjadi mengikuti, bukan dari diri kita sendiri. Nah, di sini ya, disiplin adalah proses kontrol diri, perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Jadi, sikap disiplin itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri dan dari dalam diri anak-anak didik kita. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikatif efektif oleh guru dan murid. Nah, di sini disiplin itu memang sangat penting. Karena apa? Dengan disiplin, anak-anak akan menjadi lebih tertib, lebih nyaman, lebih aman di sekolah. Tapi ingat, itu harus dari dalam diri mereka sendiri, tanpa ada ancaman, tanpa ada kekerasan, tanpa ada paksaan sedikit pun. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Berarti dari luar, ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, dengan takut hukuman, takut nggak nyaman, nanti ditegur kepala sekolah, nanti gimana dengan pengawas? Contohnya administrasi kelas mungkin ya. Besok ada pengawas, kita gubuk, mengeprint, menyiapkan. Nah itu karena apa? Kita disiplin, tapi karena takut mendapatkan hukuman atau tidak nyaman. Nah, itu harus kita hindari ya Pak Ibu sekalian ya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini berbuat disiplin hanya untuk mendapatkan pujian, mendapatkan bintang, mendapatkan hadiah. Nah itu harus kita hindari juga. Yang terakhir yaitu motivasi internal dalam diri kita untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah jadi teori kontrol memang sangat berpengaruh. Kita sebagai manusia pasti memiliki keinginan. Saya ingin seperti itu, kamu harus mengikuti apa kata saya. Nah, tapi ketika kita
bisa menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, pasti kita akan memiliki disiplin dan berbudaya positif sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi harus dari dalam diri mereka sendiri. Nah, di sini disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah pernah dengar profil pelajar Pancasila? Yang IKN pasti sudah dengar, Bu Yuni dan Bu Yuli. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sudah sering kita terapkan seperti istighosah kemarin, sholat duha, ada gemah juza. Nah, itu sudah kita lakukan hampir setiap hari ya. Untuk apa? Untuk menciptakan disiplin positif pada anak-anak. Kita berdoa, membaca Asmaul Husna. Nah, itu sudah kita lakukan, alhamdulillah. Tetap diteruskan, dilanjutkan, dan diperbaiki apabila masih ada kekurangan. Yang kedua, berkebinekaan global. Contohnya apa ya Pak Ibu? Upacara bendera hari Senin, ya. Kemarin kita juga sudah melakukan pawai dalam memperingati Hari Pahlawan, Hari Kartini. Nah, di situ kita sudah membiasakan anak didik kita untuk berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Setiap hari Jumat mungkin ada Jumat bersih. Anak-anak membersihkan kelasnya, membersihkan lingkungan kelas bersama-sama. Nah, itu juga bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Di sekolah kita juga sudah melakukan ini. Contohnya kemarin ya, kita sudah membeli gelas dan mangkok plastik. Setelah makan, anak-anak langsung mencuci sendiri, merapikan sendiri. Nah, itu juga termasuk pembelajaran disiplin positif dalam sikap mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Nah, di sini juga ada seperti ikut lomba-lomba atau saat kita belajar mungkin ada tanya jawab atau seperti apa, mengajarkan anak-anak untuk berdialog, berdiskusi di kelas. Nah, itu juga mengajarkan mereka untuk bernalar kritis. Yang terakhir yaitu kreatif. Apalagi yang sekarang ada IKN itu ya, ada P5. Nah, pastinya mengajak mereka untuk selalu kreatif dalam setiap pembelajaran. Sekarang, selain disiplin, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak terbiasa melakukan budaya positif? Diapakan ini anak-anak kita? Salah satu cara yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, peraturan dan keyakinan kelas itu memang hal yang hampir mirip. Bedanya apa? Jika peraturan itu bersifat negatif, konotasinya negatif. Tapi jika keyakinan kelas kita lebih positif ya. Ketika ada kata peraturan kayak waduh memberatkan sekali peraturan ini. Tapi jika keyakinan kelas kan boten nggih. Oh, keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ada peraturan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, bagaimana? Kenapa ya? Kok pakai helm? Agar apa? Menjaga diri selamat. Alhamdulillah, jangan sampai gara-gara takut ditilang polisi. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak waktu COVID kemarin? Agar apa, Bapak Ibu sekalian? Iya, agar terhindar dari penyakit waktu itu. Bukan karena takut ditilang. Karena kemarin kan tidak maskeran berapa? 200.000 kalau tidak salah lagi. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa Pak Ibu? Kalau telat gimana kira-kira?
pasti tidak nyaman, malu. Nah, itu ya. Jadi, untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ingat teori kontrol tadi ya, teori kontrol tadi. Nah, jangan sampai kita dipaksa atau memaksa. Semua yang kita lakukan harus dari dalam diri kita sendiri. Oke, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan umum, yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, serta harus diterapkan di kelas tersebut. Ya, harus perhatikan. Di sini ada peraturan, ya. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Kira-kira menurut Ibu sekalian apa keyakinan kelasnya? Apa? Nilai apa kira-kira yang muncul kalau kita selalu kembalikan buku ke tempatnya? Tanggung jawab. Disiplin, bisa juga nih. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya? Tertib, bisa juga ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan, bisa ya. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, disiplin ya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan. Hebat sekali. Tepuk tangan semua. Ayo biar semangat ya. Nah, ini jawabannya dia. Ada tanggung jawab, menghormati orang lain diri sendiri. Ada yang berkomitmen, keselamatan, kesehatan, keamanan. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelas. Nah, di sini ada video. Disimak sebentar ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada kesukaan didik agar mereka dapat berkembang menjadi pemain kritis, bersemangat, dan tanggung jawab. Contoh penerapan budaya positif di sekolah yaitu pada bendera setiap hari Senin, bersalaman dengan bapak ibu guru sebelum masuk kelas, dan berbaris depan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Salah satu cara untuk menerapkan budaya positif di sekolah yaitu dengan membuat kegiatan kelas. Yang ini diawali dengan guru memberikan penjelasan tentang pentingnya menyusun kegiatan kelas bersama-sama. Selanjutnya, guru membagikan sticky notes kepada semua siswa. Setelah berdiskusi, siswa membuat keyakinan kelas dan menuliskannya di sticky note. Hasil dari kegiatan aksi nyata ini yaitu murid menerapkan dan menjaga komitmen yang disepakati bersama. Murid mampu memelihara karakter baiknya. Murid memiliki nilai mandiri, kolaboratif, dan tanggung jawab. Murid merasakan kebebasan dan kebahagiaan dalam belajar. Serta seluruh warga sekolah mampu menerapkan budaya positif dan visi misi sekolah. Nah, demikian tadi guys, itu tadi adalah contoh proses membuat keyakinan kelas di kelas saya, yakni kelas 6. Ini hasilnya. Jadi setelah anak-anak saya ajak
berdiskusi, saya terangkan apa itu keyakinan kelas. Mereka bersama-sama membuat keyakinan kelas masing-masing dengan kertas sticky note waktu itu. Nah, setelah itu mereka akan menempelkan pada kertas di depan kelas yang sudah saya sediakan. Setelah ditempel semua, kita cari kira-kira keyakinan kelas apa yang sesuai dengan keadaan kelas kita. Dan akhirnya mereka sudah membuat seperti ini, guys. Keyakinan kelasnya yang pertama yaitu beriman, ketiga kedisiplinan, kelima kebersihan atau keindahan, kedua ketertiban, ketiga kedisiplinan, keempat sopan santun, kelima kebersihan atau keindahan, yang keenam menghormati, mandiri atau tanggung jawab. Nah, jadi setelah ada keyakinan kelas, insya Allah anak-anak kita akan lebih mantap lagi dalam menerapkan budaya positif. Ketika mereka bersalah atau melakukan kesalahan, pasti ada teman di sampingnya yang mengingatkan, itu loh keyakinan kelas kita, kamu kok melanggarnya. Nah, jadi kita sebagai guru tidak usah repot-repot lagi mengingatkan mereka. Karena apa? Teman-temannya pasti akan mengingatkan tentang keyakinan kelas. Saya harap hal ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing, bukan hanya di kelas saya atau kelas Bu Yuli. Nah, demikian tadi Bapak Ibu. Jangan lupa untuk selalu menjaga, kita harus selalu menjaga sekolah kita agar anak didik kita itu menerapkan budaya positif. Dengan cara apa? Dengan cara membuat keyakinan kelas. Dan jangan lupa selalu berusaha menerapkan sikap disiplin. Ketika kita menyuruh murid kita untuk disiplin, jangan lupa kita harus mencontoh dulu. Karena apa? Ingat kata Ki Hadrawantara, ingat sosok tulodo ing madya mangun karso tutuhuri handa yani. Siswa itu mencontoh gurunya. Siswa itu harus selalu kita tuntun agar mereka menjadi peserta didik yang sangat kreatif, yang mandiri, kolaboratif, inovatif, dan berkarakter baik. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah berkenan hadir. Mohon maaf apabila penyampaian saya tadi ada kesalahan atau dalam hidangan atau apapun itu kurang memuaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan oleh Ibu Heni. Bapak Ibu, serangkaian acara telah kita lewati. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.